Bayangkan, nasib sebuah proyek properti bernilai ratusan miliar rupiah yang nyaris hancur di depan mata, tiba-tiba selamat hanya karena tangan dingin seorang pemuda pengantar kopi. Ya, kalian tidak salah dengar. Pria yang biasanya cuma dianggap angin lalu saat mengepel lantai, ternyata menyimpan bakat emas yang mampu membuat bos wanita yang terkenal dingin dan galak itu terbelalak tak percaya. Kisah ini bukan sekadar tentang sketsa bangunan, tapi tentang bagaimana cinta bisa tumbuh dari sudut yang paling tidak terduga. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita tenggelam dalam kisah manis antara Yuda dan Salma ini, saya ingin mendoakan dulu bagi teman-teman yang sudah setia menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar. Semoga rezeki kalian mengalir deras seperti air terjun, badan selalu sehat dan bugar, hidup penuh dengan keberkahan, serta selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Coba tuliskan, amin, di kolom komentar, dan sebutkan juga dari kota mana kalian berasal. Insya Allah, doa baik yang diaminkan banyak orang akan menembus langit, dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta masih gelap gulita, bahkan matahari pun belum menampakkan tanda-tanda akan terbit, namun alarm di sebuah kamar kos sempit di kawasan pinggiran sudah berteriak nyaring. Pukul 4 pagi adalah awal hari bagi Yuda, seorang pemuda berusia 24 tahun yang hidupnya jauh dari kata mewah. Dengan mata yang masih berat, Yuda bergegas mandi dan bersiap. Bukan dengan jas rapi atau mobil mengkilap, melainkan dengan kemeja sederhana yang warnanya sudah mulai pudar dan sebuah tas ransel butut. Tujuan utamanya pagi itu adalah stasiun Bogor, tempat pertempuran pertamanya dimulai. Suasana di dalam gerbong kereta listrik pagi itu sangat padat, nyaris tak ada celah untuk bernapas. Yuda harus rela berhimpitan, sikunya terdorong sana-sini, menghirup aroma keringat bercampur parfum murah dari ratusan orang yang juga mengadu nasib di ibu kota. Namun, di balik kacamata tebalnya yang sering berembun itu, tersimpan kesabaran yang luar biasa. Dia tidak mengeluh. Dia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar untuk bisa bekerja di salah satu gedung pencakar langit paling elit di kawasan SCBD, meskipun hanya sebagai seorang petugas kebersihan atau yang sering kita sebut office boy. Tepat pukul 6.30 pagi, saat sebagian besar karyawan elit masih menikmati sarapan mereka di rumah, Yuda sudah tiba di lantai 45. Gedung itu masih sunyi senyap, hanya terdengar dengungan halus mesin pendingin ruangan. Tugas pertama dan yang paling sakral bagi Yuda adalah membersihkan ruangan sang CEO, Ibu Salma. Yuda bekerja dengan ketelitian seorang seniman. Dia tidak hanya sekadar mengelap meja. Perhatikan bagaimana tangannya yang kasar itu menyusun deretan pulpen mahal milik Salma. Dia menatanya berdasarkan gradasi warna, dari hitam pekat hingga biru muda, sejajar presisi hingga ke milimeter. Tidak boleh ada debu setitik pun yang tertinggal di bingkai foto atau di layar komputer. Yuda tahu betul, bosnya adalah seorang perfeksionis sejati yang bisa meledak amarahnya hanya karena letak stapler yang miring. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lorong yang sepi. Itu adalah tanda kedatangan Salma, sang Ratu SSCBD. Wanita cantik berusia 27 tahun itu masuk dengan wajah tegang, seolah memikul beban dunia di pundaknya. Tanpa menyapa, Salma langsung duduk dan membuka laptopnya. Yuda dengan sigap mendekat, meletakkan secangkir kopi hitam di sudut meja. "Selamat pagi, Bu Salma." Kopinya tanpa gula, suhu 80 derajat, sesuai permintaan, ucap Yuda pelan, berusaha tidak mengganggu. Salma bahkan tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar, jari-jarinya menari cepat di atas papan ketik. "Taruh saja di sana," jawab Salma dingin, tanpa ekspresi. "Dan pastikan sampah di pantry sudah kosong. Kemarin saya mencium bau tidak sedap sedikit." "Baik, Bu. Sudah saya bersihkan 2 kali," jawab Yuda sambil menunduk sopan, lalu mundur perlahan keluar ruangan. Di balik pintu kaca yang tertutup rapat, Yuda sempat menoleh sebentar. Dia melihat Salma memijat pelipisnya, terlihat sangat kelelahan dan kesepian di ruangan seluas itu. Ada rasa iba yang menjalar di hati Yuda, perasaan yang sudah lama ia pendam dalam diam. Bagi dunia, Salma adalah atasan yang tak tersentuh, tapi bagi Yuda, dia adalah wanita yang lupa bagaimana caranya tersenyum. Dan pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, kehadiran Yuda tak lebih dari bayangan yang tak dianggap.
Jam dinding di ruang rapat utama menunjukkan pukul 10 pagi. Namun ketegangan di ruangan itu membuat udara terasa begitu sesak dan panas, seolah pendingin ruangan mendadak berhenti bekerja. Di meja panjang berlapis marmer itu, nasib perusahaan sedang dipertaruhkan. Seorang investor besar dengan wajah merah pada melempar berkas tebal ke hadapan Dani, sang kepala arsitek yang selama ini dibanggakan oleh perusahaan. Suara hempasan kertas itu membuat seisi ruangan terlonjak kaget, termasuk Salma yang duduk di ujung meja dengan wajah pucat pasi. Investor itu berdiri, menunjuk maket bangunan megah yang ada di tengah meja dengan penuh amarah. Dia tidak habis pikir bagaimana desain untuk sebuah resort tropis di Bali justru terlihat seperti bangunan kaca di tengah musim dingin Eropa. Pak Dani, Anda ini arsitek lulusan luar negeri, kan? Tapi kenapa desain Anda tidak masuk akal? Ini Bali, Pak. Matahari di sana menyengat. Kalau Anda pasang dinding kaca seluas ini menghadap ke barat, tamu hotel saya bakal terpanggang hidup-hidup di dalam kamar. Anda mau bikin resor atau oven raksasa? Bentak sang investor dengan nada tinggi. Dani, pria berpenampilan necis dengan rambut klimis itu, bukannya meminta maaf, malah bersedekap dengan angkuh. Dia tidak terima harga dirinya dijatuhkan di depan banyak orang. Dengan nada meremehkan, dia berusaha membela diri. Bapak yang kurang paham tren arsitektur modern. Ini namanya gaya kontemporer minimalis. Kalau Bapak mau bangunan tradisional kuno, jangan cari saya. Lagi pula, ini kesalahan tim penggambar saya yang kurang detail menerjemahkan visi saya, jawab Dani enteng, melemparkan kesalahan kepada anak buahnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Salma memejamkan mata, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri. Kepalanya pening 7 keliling. Proyek senilai 500 miliar rupiah ini terancam batal hanya karena ego arsiteknya yang setinggi langit. Jika investor ini mundur, perusahaan warisan ayahnya bisa gulung tikar. Di tengah situasi genting itu, pintu ruangan terbuka perlahan. Yuda masuk dengan langkah hati-hati, membawa nampan berisi air mineral dan kudapan. Dia berusaha bergerak sehalus mungkin agar tidak menambah kericuhan. Saat meletakkan gelas di dekat Dani, Yuda sempat melirik ke arah maket bangunan yang menjadi sumber masalah itu. Sebagai mantan mahasiswa teknik sipil yang terpaksa putus kuliah, mata terlatih Yuda langsung menangkap kesalahan fatal pada desain itu. Tanpa sadar, mulutnya bergumam sangat pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Harusnya bukaan jendelanya menghadap timur, sirkulasi udaranya mati kalau begitu. Bisik Yuda pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dia buru-buru menutup mulutnya, sadar bahwa dia hanyalah seorang pelayan di ruangan penuh orang penting itu. Yuda segera membereskan nampannya dan mundur ke pojok ruangan, menatap nanar pada Salma yang terlihat semakin terpojok dan putus asa. Hatinya ingin membantu, tapi siapa yang akan mendengarkan saran dari seorang pemuda berseragam office boy? Malam itu, langit Jakarta seolah sedang meluapkan amarahnya. Hujan badai mengguyur ibu kota tanpa ampun, mengubah pemandangan jendela lantai 45 menjadi tirai air yang kelabu dan menakutkan. Di gedung Wijaya yang biasanya sibuk, kini hanya tersisa kesunyian yang mencekam. Lampu-lampu koridor sudah diredupkan, menyisakan satu ruangan di ujung lorong yang masih terang benderang. Di sanalah Salma terperangkap, bukan oleh pintu yang terkunci, melainkan oleh rasa tanggung jawab dan ketakutan akan kegagalan yang menghantuinya. Salma duduk terpaku di kursi kerjanya yang besar, tubuhnya tenggelam dalam kelelahan yang luar biasa. Matanya menatap kosong ke arah tablet di meja, sementara pikirannya berkecamuk. Bayang-bayang wajah kecewa mendiang ayahnya dan cemoohan para investor terus berputar di kepalanya. Dia merasa sangat kerdil di hadapan gedung-gedung pencakar langit yang mengelilinginya. Rasa lapar dan pusing mulai menyerang karena dia melewatkan makan malam, namun gengsinya terlalu tinggi untuk sekadar memesan makanan atau meminta bantuan. Dia adalah Ratu SSCBD, dan Ratu tidak boleh terlihat lemah, bahkan saat sendirian. Dengan tangan yang gemetar karena gula darah yang rendah, Salma mencoba meraih gelas kristal berisi air di samping tumpukan berkas. Namun, fokusnya yang buyar membuat perhitungannya meleset. Tangannya menyenggol gelas itu dengan keras, hingga terpelanting jatuh menghantam lantai marmer. Suara pecahan kaca yang nyaring memecah kesunyian malam, diikuti suara air yang tumpah membasahi karpet dan sepatu mahalnya. Salma terlonjak kaget, napasnya memburu. Dia menatap pecahan beling yang berserakan di dekat kakinya dengan tatapan nanar.
Rasanya ingin sekali dia menangis saat itu juga. Sekadar mengambil minum saja dia tidak becus. Bagaimana mau menyelamatkan perusahaan? Dengan frustrasi, dia membungkuk, berniat memungut pecahan tajam itu dengan tangan kosong. Ibu, jangan bergerak. Sebuah seruan panik menghentikan gerakan Salma. Dia menoleh ke arah pintu dan mendapati Yuda berdiri di sana dengan napas terengah. Pemuda itu masih mengenakan seragam kerjanya, rambutnya sedikit basah, dan tangannya memegang peralatan kebersihan. Rupanya dia belum pulang karena menunggu hujan reda di ruang pantry. Tanpa menunggu perintah, Yuda bergegas masuk, meletakkan peralatannya, dan berlutut tepat di depan Salma. Bahaya, Bu. Pecahannya tajam sekali. Biar saya saja yang bersihkan, ucap Yuda dengan nada yang begitu lembut namun tegas, seolah dia sedang berbicara pada kaca yang rapuh, bukan pada bosnya yang galak. Salma hanya bisa terdiam mematung di kursinya. Dia melihat bagaimana tangan kasar Yuda bergerak gesit namun hati-hati memunguti serpihan kaca satu persatu. Tidak ada raut wajah kesal atau lelah di wajah pemuda itu, hanya ada ketulusan. Setelah lantai bersih, Yuda mengeluarkan sapu tangan katun dari saku celananya. Tanpa ragu, dia menyeka ujung sepatu dan pergelangan kaki Salma yang terkena cipratan air. Sentuhan itu membuat Salma tersentak pelan. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadanya, sebuah kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya yang dingin dan penuh perhitungan. Di tengah badai yang mengamuk di luar sana, perlindungan kecil dari seorang petugas kebersihan ini terasa begitu menenangkan. Sudah bersih, Bu. Ibu tidak terluka, kan? Wajah ibu pucat sekali, tanya Yuda sambil mendongak. Mata mereka bertemu. Di jarak sedekat itu, Salma bisa melihat kekhawatiran yang tulus di balik kacamata tebal Yuda. Untuk pertama kalinya malam itu, benteng pertahanan Salma retak. Saya tidak apa-apa, Yuda. Terima kasih, jawab Salma lirih. Suaranya hampir tak terdengar kalah oleh suara guntur yang menggelegar di luar. Keheningan kembali menyelimuti ruangan besar itu setelah insiden gelas pecah, namun kali ini suasananya terasa berbeda. Yuda tidak langsung beranjak pergi meski tugasnya sudah selesai. Dia berdiri mematung di samping meja kerja Salma, matanya terpaku tajam pada layar tablet grafis yang masih menyala terang. Di layar itu, terpampang sketsa desain bangunan yang menjadi sumber penderitaan Salma sepanjang malam. Sebuah rancangan yang indah secara estetika, namun menyimpan cacat fatal yang luput dari pandangan mata yang lelah. Yuda merasakan gejolak hebat di dadanya. Jiwa arsitektur dan ilmu teknik sipil yang pernah ia pelajari dan terpaksa ia kubur dalam-dalam karena himpitan ekonomi, kini berteriak minta dilepaskan. Dia tahu, jika dia diam saja, wanita di hadapannya ini akan hancur besok pagi. Dengan memberanikan diri, Yuda menarik napas panjang, menyingkirkan rasa takut akan dipecat demi sebuah kebenaran. Maaf, Bu Salma, ucap Yuda memecah kesunyian. Suaranya terdengar ragu di awal, namun semakin mantap di setiap katanya. Kalau ibu memaksakan desain fasa tertutup seperti itu di iklim tropis Bali, sirkulasi udaranya akan mati total. Angin laut tidak akan bisa masuk ke lobi, dan tagihan listrik untuk pendingin ruangan akan membengkak gila-gilaan. Investor pasti menolak itu. Salma yang sedang memijat keningnya sontak menoleh dengan tatapan tidak percaya. Rasa lelah bercampur emosi membuatnya tersinggung berat. Bagaimana mungkin seorang pesuruh kantor yang sehari-hari hanya berkutat dengan kain pel dan sampah, berani mengajari dia, seorang CEO lulusan luar negeri? Kamu bicara apa barusan? Tanya Salma dengan nada dingin yang menusuk. Dia menegakkan punggungnya, menatap Yuda dengan sorot mata meremehkan. Kamu itu di sini bekerja sebagai office boy, Yuda. Tugasmu membersihkan lantai dan membuat kopi, bukan menjadi konsultan arsitektur. Jangan karena saya bersikap baik tadi, kamu jadi lupa diri dan sok pintar. Kata-kata itu tajam, namun Yuda tidak mundur selangkah pun. Dia tidak menunduk ketakutan seperti biasanya saat dimarahi kepala bagian kebersihan. Kali ini, dia menatap balik mata Salma dengan sorot penuh keyakinan dan kejujuran. Saya tahu posisi saya, Bu. Saya memang cuma OB di mata orang-orang. Tapi dulu, saya adalah mahasiswa teknik sipil semester 5 sebelum saya harus berhenti kuliah karena ayah saya meninggal dan tidak ada biaya. Jawab Yuda dengan tenang namun menggetarkan hati. Saya mengerti beban yang ibu pikul. Saya dengar semua keluhan investor tadi pagi.
Ibu butuh solusi nyata, bukan sekadar gambar cantik yang tidak bisa dibangun. Yuda melangkah maju, mendekatkan dirinya ke meja kerja yang memisahkan status sosial mereka. Izinkan saya mencoba, Bu. Beri saya waktu 15 menit saja. Tidak lebih. Saya akan perbaiki struktur ventilasi dan pencahayaannya. Kalau hasilnya jelek atau tidak masuk akal, Ibu boleh pecat saya detik ini juga. Ibu boleh potong gaji saya bulan ini sebagai hukumannya. Saya pertaruhkan pekerjaan saya. Salma terdiam 1000 bahasa. Dia mencari keraguan di wajah pemuda itu, tapi nihil. Yang dia lihat hanyalah tekad baja. Dia melirik jam dinding, waktu semakin mencekik lehernya, dan otaknya sudah benar-benar buntu. Di titik keputusasaan tertinggi itu, Salma menyadari dia tidak punya pilihan lain selain mempercayai keajaiban. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Salma menyodorkan pena digital atau stylus miliknya ke arah Yuda. Baik, bisik Salma, suaranya terdengar pasrah. 15 menit, Yuda. Tunjukkan kalau kamu bukan sekadar omong kosong. Nasib kita berdua ada di tangan kamu sekarang. Begitu pena digital itu berpindah ke tangan Yuda, atmosfer di ruangan itu berubah drastis dalam sekejap. Yuda tidak langsung menggoreskan pena itu ke layar tablet. Dia mundur selangkah, menarik napas panjang seolah sedang menghimpun seluruh energi alam semesta ke dalam dirinya. Perlahan, tangannya bergerak ke wajah, melepaskan kacamata berbingkai tebal yang selama ini menyembunyikan sorot matanya. Tanpa kacamata itu, wajah Yuda terlihat berbeda, lebih tegas dan tajam. Dia kemudian merogoh saku celananya, mengambil sebuah karet gelang, dan mengikat rambutnya yang agak gondrong ke belakang dengan cekatan. Salma yang duduk di sebelahnya terpaku melihat transformasi itu. Sosok office boy yang bungkuk dan patuh itu tiba-tiba lenyap, digantikan oleh aura seorang profesional yang penuh percaya diri. Yuda kini berdiri tegak. Matanya menyipit fokus menatap layar, memindai setiap inci kesalahan pada gambar tersebut layaknya seorang dokter bedah yang sedang menganalisa pasien kritis. Tanpa banyak bicara lagi, tangan Yuda mulai menari di atas layar tablet. Gerakannya cepat, presisi, dan mematikan. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam setiap tarikan garisnya. Dia menghapus dinding kaca masif yang menjadi masalah utama, menggantinya dengan struktur kayu ulin berongga yang memungkinkan angin laut masuk menyejukkan lobi tanpa perlu pendingin ruangan berlebihan. Dia mengubah bentuk atap yang kaku menjadi lengkungan dinamis yang terinspirasi dari rumah adat, memadukan kearifan lokal dengan gaya futuristik yang elegan. Salma seperti tersihir. Mulutnya sedikit terbuka, matanya tak berkedip mengikuti ujung pena yang digerakkan Yuda. Dia bisa melihat bagaimana pemuda itu menggumamkan perhitungan matematika rumit tentang beban dan gaya tekan, seolah angka-angka itu adalah bahasa ibunya. Dalam cahaya layar tablet yang berpendar kebiruan, Salma untuk pertama kalinya melihat wajah Yuda dengan jelas. Hidungnya yang mancung, rahangnya yang tegas, dan kerutan serius di dahinya membuat jantung Salma berdesir aneh. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menyadari bahwa pemuda yang setiap pagi membawakan kopinya ini memiliki pesona yang begitu kuat? Waktu 15 menit berlalu terasa sangat cepat, seperti kedipan mata. Yuda melakukan sentuhan terakhir, memberikan shading bayangan untuk mempertegas kedalaman ruang pada sketsa itu. Dia kemudian meletakkan pena itu kembali ke meja, menghela napas lega, dan menatap Salma. Keringat dingin terlihat mengalir di pelipisnya, menandakan betapa kerasnya otaknya bekerja dalam waktu sesingkat itu. Selesai, Bu, ucap Yuda dengan suara rendah yang masih menyisakan getaran adrenalin. Saya menggabungkan konsep open space dengan atap vernakular. Ini akan menurunkan suhu ruangan hingga 5 derajat secara alami dan menghemat biaya listrik sampai 30%. Silakan Ibu nilai. Salma menatap layar tablet itu dengan mata berkaca-kaca. Apa yang ada di hadapannya bukan sekadar perbaikan, melainkan sebuah mahakarya. Sebuah solusi jenius yang tidak pernah terpikirkan bahkan oleh arsitek termahal yang ia bayar. Malam itu, di tengah badai Jakarta, Salma sadar bahwa dia baru saja menemukan berlian yang tersembunyi di tumpukan jerami. Keesokan paginya, suasana di ruang rapat direksi berubah 180 derajat. Jika kemarin penuh dengan amarah dan ketegangan, hari ini ruangan itu dipenuhi oleh tepuk tangan meriah. Sang investor utama berdiri sambil tersenyum lebar, menatap layar presentasi dengan mata berbinar.
Desain yang semalam dikerjakan oleh Yuda, kini terpampang megah di layar proyektor. Dani, sang arsitek kepala, hanya bisa duduk terdiam dengan wajah masam. Tangannya mengepal menahan rasa malu dan iri karena karya seorang pesuruh kantor justru yang menyelamatkan reputasi perusahaan. Setelah rapat selesai dan kontrak proyek ditandatangani, Salma segera memanggil Yuda ke ruangannya. Yuda masuk dengan perasaan campur aduk, masih mengenakan seragam kebersihannya yang lusuh. Dia mengira akan dimarahi karena lancang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Salma menatapnya lekat-lekat, lalu meletakkan sebuah map perjanjian kerja di atas meja. Mulai hari ini, kamu tidak perlu mengepel lantai lagi, Yuda, ucap Salma tegas, namun ada nada penghargaan dalam suaranya. Saya mengangkat kamu menjadi asisten arsitek junior dalam masa percobaan. Kamu akan bekerja langsung di bawah pengawasan saya. Yuda ternganga, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun sebelum dia sempat berterima kasih, Salma kembali bicara sambil memandangi penampilan Yuda dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan kritis. Tapi ada satu syarat. Kamu sekarang adalah representasi dari tim inti saya. Saya tidak mau melihat kamu berkeliaran dengan kemeja kusam dan rambut berantakan itu. Ikut asisten saya sekarang, dia akan mengurus penampilanmu. Siang harinya, pintu kaca kantor Wijaya Properti terbuka. Sesosok pria muda melangkah masuk dengan percaya diri, membuat aktivitas kantor yang sibuk mendadak terhenti. Orang-orang menyipitkan mata, bertanya-tanya siapa eksekutif muda yang tampan itu. Pria itu mengenakan kemeja slim fit berwarna biru laut yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna, celana bahan yang rapi, dan sepatu pantofel mengkilap. Rambut gondrongnya yang biasa diikat asal-asalan, kini telah dipangkas rapi dengan gaya undercut yang modern, mempertegas garis rahangnya yang maskulin. Dan yang paling mengejutkan, kacamata tebal yang biasa bertengger di hidungnya telah berganti menjadi kacamata berbingkai tipis non-elegan. Atau mungkin dia memakai lensa kontak, yang jelas sorot matanya yang tajam kini terlihat jelas tanpa penghalang. Itu adalah Yuda. Suara bisik-bisik langsung berdengung seperti lebah di seluruh ruangan. Para staf wanita yang biasanya memandang Yuda sebelah mata, kini tak bisa melepaskan pandangan mereka. Manda, staf admin yang duduk di meja depan, bahkan sampai menjatuhkan pulpennya karena terpesona. Dia buru-buru membenarkan make-upnya, matanya berbinar genit, menyadari bahwa office boy yang sering dia suruh-suruh itu ternyata adalah berlian yang baru saja dipoles. Salma yang melihat kedatangan Yuda dari balik tirai kaca ruangannya, merasakan jantungnya berdegup tidak karuan. Dia berusaha mempertahankan wajah datarnya, berusaha terlihat profesional, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Dia tertegun. Pemuda yang kini berjalan ke arahnya itu terlihat begitu karismatik, seolah dia memang terlahir untuk berada di puncak gedung pencakar langit ini, bukan di ruang cleaning service. Hari itu, bukan hanya status pekerjaan Yuda yang berubah, tapi juga cara dunia memandangnya. Perubahan drastis posisi Yuda di kantor, tentu saja memancing api cemburu yang membara di hati Dani. Apalagi sekarang, meja kerja Yuda dipindahkan tepat di depan ruangan kaca Salma, posisi yang sangat strategis seolah-olah Yuda adalah gerbang penjaga bagi sang Ratu Es. Dani merasa posisinya terancam, dia tidak bisa lagi sembarangan masuk ke ruangan Salma untuk menggoda atau memaksakan kehendaknya seperti dulu. Namun bagi Yuda, meja baru ini bukan sekadar simbol kenaikan pangkat. Dia melihatnya sebagai kesempatan emas untuk menjaga Salma, bukan hanya dari masalah teknis pekerjaan, tapi juga dari kebiasaan buruk bosnya itu yang sering menyiksa diri sendiri demi kesempurnaan. Yuda tidak hanya sibuk dengan gambar teknik dan revisi desain. Matanya kini memiliki radar otomatis yang sangat peka. Dia sering curi-curi pandang ke arah jam dinding, dan kemudian menoleh ke dalam ruangan kaca Salma. Dia hafal betul jadwal makan Salma yang sangat berantakan. Ketika jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 siang dan Salma masih saja berkutat dengan tumpukan dokumen tanpa tanda-tanda akan berhenti, Yuda akan beraksi dengan cara yang halus namun tegas. Dia tidak berani menegur langsung di depan orang banyak, jadi dia menggunakan cara yang lebih manis. Dia akan menunggu momen saat Salma keluar sebentar ke toilet atau ke ruang arsip. Dengan langkah cepat namun senyap, Yuda akan menyelinap masuk ke ruangan bosnya itu. Dia menempelkan secari kertas kecil berwarna kuning atau sticky note tepat di tengah layar komputer Salma. Pesannya selalu singkat, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, namun syarat akan perhatian yang tulus. Bu,
Tolong istirahat sebentar ya. Ma ibu nanti kambuh kalau telat makan lagi. Saya sudah pesankan bubur ayam tanpa kacang di meja pantry. Tolong dimakan selagi hangat. Yuda. Saat Salma kembali dan membaca pesan kecil itu, langkah kakinya akan terhenti sejenak. Dia akan menoleh ke arah luar, menatap punggung Yuda yang pura-pura sibuk menggambar di mejanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Di balik tirai kacanya yang tertutup setengah, untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, bibir Salma melengkung membentuk senyum tipis yang tulus. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya, perasaan diperhatikan yang selama ini hilang di tengah kerasnya persaingan bisnis. Namun, karena gengsinya yang setinggi langit, dia akan buru-buru menyembunyikan senyum itu dan kembali memasang wajah datar saat ada staf lain yang melintas. Tanpa sadar, Yuda telah menjadi lebih dari sekadar asisten. Dia adalah penjaga hati yang diam-diam mulai meruntuhkan tembok es yang mengelilingi Salma. Namun, ada pepatah lama yang mengatakan, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Dani, sang arsitek senior yang posisinya kian tergeser, tidak tinggal dia melihat mantan office boy itu kini menjadi orang kepercayaan bosnya. Hatinya panas terbakar api cemburu dan dendam. Otak liciknya mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Yuda pelan-pelan. Dia tahu dia tidak bisa memecat Yuda secara langsung, jadi dia memilih cara yang lebih halus namun menyiksa, sabotase pekerjaan. Dengan alasan klise, uji kompetensi dasar, Dani sengaja menumpuk pekerjaan administratif yang paling membosankan dan melelahkan di meja Yuda. Dia memerintahkan Yuda untuk menghitung ulang rencana anggaran biaya atau RAB proyek senilai miliaran rupiah secara manual, tanpa bantuan perangkat lunak otomatis. Tumpukan berkas itu setebal bantal, penuh dengan angka-angka rumit yang bisa membuat mata juling. Tujuannya sangat jelas. Dia ingin membenamkan Yuda dalam pekerjaan kuli sehingga pemuda itu kelelahan, tidak fokus, dan tidak punya waktu untuk mendampingi Salma saat rapat penting atau survei lapangan. Dani ingin Yuda gagal dan menyerah. Malam itu, kantor Wijaya Properti kembali sunyi senyap. Yuda masih duduk terpaku di mejanya, tenggelam dalam lautan angka dan kalkulator. Matanya sudah terasa perih, punggungnya pegal bukan main, tapi dia pantang menyerah. Dia tahu ini adalah ujian mental, dan dia tidak akan membiarkan Dani menang dengan melihatnya mengeluh. Dia mengerjakan setiap lembar dengan teliti, ditemani suara dengungan halus mesin pendingin ruangan. Saat jarum jam dinding berdetak menunjuk angka 9 malam, Yuda dikejutkan oleh suara kursi yang ditarik di sebelahnya. Dia menoleh dan mendapati Salma berdiri di sana. Bukannya pulang beristirahat di apartemen mewahnya, bos cantik itu malah melepaskan blazer mahalnya, menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku, dan duduk tepat di samping Yuda. Tanpa banyak bicara, Salma mengambil setengah tumpukan berkas tebal yang menggunung itu ke hadapannya. Saya bosan di ruangan sendirian, dan saya malas pulang ke rumah yang sepi. Sini saya bantu hitung setengahnya. Lagi pula tulisan tangan Dani ini berantakan sekali, bikin sakit mata, ucap Salma dengan nada datar. Dia berusaha menutupi rasa pedulinya dengan alasan profesional yang terdengar masuk akal, padahal hatinya tidak tega membiarkan Yuda lembur sendirian. Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan di lantai 45. Di meja kerja sempit itu, sekat kaku antara atasan dan bawahan perlahan mencair. Ditemani lampu meja yang redup dan sekotak martabak telur spesial yang dipesan Yuda lewat aplikasi ojek online, mereka bekerja bahu-membahu. Suasana yang biasanya tegang kini berubah menjadi hangat. Ada satu detik yang seolah membekukan waktu di antara mereka. Saat Salma tertawa lepas karena lelucon receh Yuda soal harga semen, sebutir remah kulit martabak yang renyah menempel di sudut bibirnya. Yuda terpaku. Dia menatap wajah Salma yang terlihat begitu lepas, natural, dan bahagia, jauh dari kesan Ratu Es yang selama ini melekat. Tangannya gatal ingin membersihkan remah itu, tapi dia menahannya, takut merusak momen indah itu. Dia hanya tersenyum memandangi Salma, menyadari bahwa rencana jahat Dani untuk memisahkan mereka justru menjadi bumbu penyedap yang mendekatkan dua hati yang berbeda kasta ini. Beberapa hari kemudian, Yuda dan Salma harus turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi proyek pembangunan. Matahari Jakarta siang itu bersinar terik, membakar kulit siapa saja yang berani menantangnya. Lokasi proyek yang baru saja diguyur hujan semalam kondisinya sangat memprihatinkan. Tanah merah berubah menjadi lumpur lunak yang licin dan menjebak.
Para pekerja bangunan hilir mudik dengan sepatu bot karet mereka, sementara alat-alat berat menderu memecah keheningan siang. Namun, ada satu pemandangan yang cukup kontras di sana. Salma, yang terbiasa bekerja di balik meja kantor yang dingin dan bersih, melakukan kesalahan fatal dalam pemilihan kostum. Mungkin karena terburu-buru atau memang belum berpengalaman di lapangan becek, dia datang mengenakan setelan blazer rapi dan, yang paling parah, sepatu hak tinggi atau stilettos runcing bermerek mahal. Setiap langkah yang diambil Salma adalah siksaan. Hak sepatunya terus-menerus menancap ke dalam tanah lembek, membuatnya harus berjalan tertatih-tatih seperti bangau yang sedang sakit. Wajah cantiknya mulai ditekuk menahan kesal dan malu, apalagi di depan para tukang yang curi-curi pandang. Hingga di satu titik yang permukaannya miring, keseimbangan Salma goyah. Kakinya terpeleset di atas lumpur basah. Tubuhnya meloyor ke samping, siap mencium tanah merah yang kotor. Tapi, tubuh itu tidak pernah menyentuh tanah. Dengan refleks secepat kilat, sepasang lengan kokoh menyambar pinggang ramping Salma. Yuda, yang sejak tadi berjalan di belakangnya dengan waspada layaknya seorang pengawal pribadi, berhasil menahannya tepat waktu. Napas mereka beradu di udara panas itu. Salma mencengkeram ke meja Yuda dengan erat, matanya terbelalak kaget, jantungnya berpacu cepat bukan karena takut jatuh, tapi karena jarak wajah mereka yang kini hanya terpaut beberapa sentimeter. "Ibu tunggu di sini sebentar. Jangan gerak," perintah Yuda tegas, lalu mendudukkan Salma di atas tumpukan batako yang kering. Tanpa menunggu jawaban, Yuda berlari kencang menuju sebuah warung kelontong kecil di seberang jalan. Tak sampai 5 menit, dia sudah kembali dengan napas terengah-engah, membawa bungkusan plastik hitam. Di depan puluhan mata pekerja proyek, Yuda melakukan hal yang membuat hati wanita manapun meleleh. Dia berlutut di atas tanah yang kotor, tepat di kaki Salma. Dengan lembut, dia melepaskan sepatu hak tinggi yang penuh lumpur itu dari kaki Salma, lalu mengeluarkan sepasang sandal jepit karet merek Swallow berwarna hijau, sandal paling legendaris dan merakyat di Indonesia. "Pakai ini dulu ya, Bu. Memang tidak semewah sepatu Ibu, tapi ini jauh lebih aman buat jalan di sini. Nanti sepatu Ibu saya bersihkan," ucap Yuda sambil memakaikan sandal itu ke kaki Salma yang putih mulus. Salma terdiam 1000 bahasa. Pipinya memerah padam, lebih panas dari sengatan matahari siang itu. Dia menatap Yuda yang berlutut di hadapannya bak pangeran yang sedang melayani ratunya. Bedanya sang pangeran tidak membawa sepatu kaca, melainkan sandal jepit seharga 12.000 perak. Namun bagi Salma saat itu, sandal hijau itu terasa lebih berharga daripada berlian. Di kejauhan, dari balik kaca mobil dinas yang ber-AC, Dani menyaksikan adegan itu dengan rahang mengeras. Tangannya meremas setir mobil kuat-kuat. Dia melihat bagaimana tatapan Salma ke Yuda mulai berubah, dan itu membuat darahnya mendidih. Dendam di hatinya semakin membara, meyakinkan dirinya bahwa Yuda harus disingkirkan secepatnya, dengan cara apapun. Sementara benih-benih cinta mulai tumbuh mekar di hati Yuda dan Salma, di sisi lain, akar kebencian justru semakin menjalar kuat di hati Dani. Pria itu sadar betul, dia tidak bisa menghancurkan Yuda hanya dengan mengandalkan kekuasaannya, karena Salma selalu pasang badan melindungi asisten barunya itu. Dani butuh pion, seseorang yang bisa digerakkan dari dalam untuk merusak hubungan mereka tanpa membuat tangannya sendiri kotor. Dan matanya yang jeli akhirnya menemukan celah itu pada sosok Manda. Siang itu, kantin karyawan di lantai dasar gedung sedang ramai oleh hiruk-pikuk jam makan siang. Aroma masakan Padang dan soto Betawi memenuhi udara. Di salah satu sudut meja, Manda duduk sendirian mengaduk-aduk mangkuk baksonya dengan wajah murung. Pandangannya kosong, sesekali melirik ke arah pintu kantin, berharap sosok Yuda yang kini sudah berubah tampan itu akan lewat. Manda memang sudah lama menaruh hati pada Yuda, bahkan sejak pemuda itu masih berseragam office boy. Namun, melihat kedekatan Yuda dengan Salma akhir-akhir ini, membuat hatinya terbakar api cemburu yang menyengat. Dani melihat kesempatan emas ini. Dengan senyum tipis yang penuh muslihat, dia berjalan mendekati meja Manda membawa nampan makanannya, lalu duduk di hadapan gadis itu tanpa permisi. "Sendirian saja, Manda? Kenapa mukanya ditekuk begitu? Pasti lagi mikirin si Yuda ya?" pancing Dani dengan nada suara yang dibuat seolah-olah dia bersimpati. Manda tersentak kaget. Wajahnya memerah karena ketahuan. Pak Dani, enggak kok, Pak. Siapa juga yang mikirin dia?
elak Manda gugup. Dani tertawa kecil, lalu memajukan tubuhnya, menatap Manda dengan tatapan serius. Suaranya direndahkan, seolah sedang membagikan rahasia negara. Jujur saja, Manda. Saya kasihan sama kamu, dan lebih kasihan lagi sama Yuda. Kamu sadar tidak sih, kalau Yuda itu cuma dimanfaatkan sama Bu Salma? Pikirkan pakai logika, mana mungkin seorang CEO lulusan luar negeri mau serius sama mantan tukang pel? Salma itu cuma sedang bosan, dia butuh mainan baru. Nanti kalau proyek sudah selesai dan dia bosan, Yuda pasti dibuang ke jalanan lagi. Kata-kata Dani menohok tepat di jantung ketakutan Manda. Gadis itu terdiam, mencerna racun yang disuntikan Dani ke dalam pikirannya. Melihat Manda mulai goyah, Dani melancarkan serangan terakhirnya. Yuda itu orang kecil, sama seperti kita, Manda. Dia itu cocoknya sama wanita yang mengerti dunianya, wanita sederhana dan tulus seperti kamu, bukan wanita angkuh seperti Salma. Kamu mau Yuda kembali sadar dan jadi milik kamu, kan? Manda menatap Dani dengan mata berkaca-kaca, penuh harap. Memangnya bisa, Pak? Mereka kan lengket terus sekarang. Bisa, asal kita kerja sama, bisik Dani licik. Bantu saya pisahkan mereka. Buat Salma membenci Yuda. Kalau rencana ini berhasil, saya janji akan promosikan kamu jadi sekretaris pribadi saya dengan gaji 2 kali lipat. Dan Yuda akan patah hati lalu kembali ke pelukan kamu. Gimana? Tawaran itu terlalu menggiurkan bagi Manda yang sedang buta karena cinta dan cemburu. Tanpa berpikir panjang tentang konsekuensinya, Manda mengangguk pelan. Kesepakatan jahat pun terjalin di tengah riuhnya kantin siang itu, menjadi awal dari badai besar yang siap menghantam Yuda dan Salma. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tersembunyi di balik dinding-dinding kaca kantor Wijaya Property. Sore itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 6. Waktunya bagi para karyawan untuk kembali ke kehidupan pribadi mereka. Yuda dan Salma kebetulan masuk ke dalam lift yang sama di lantai 45. Awalnya, suasana di dalam kotak besi berjalan itu terasa canggung. Hanya ada suara dengungan halus mesin dan desiran angin dari pendingin ruangan. Keduanya berdiri diam, menatap angka-angka digital yang berganti turun satu persatu, menyimpan perasaan yang sebenarnya ingin meledak namun tertahan oleh dinding profesionalisme. Namun, takdir sepertinya sedang ingin bermain-main dengan hati mereka. Tepat ketika lift berada di antara lantai 20 dan 19, sebuah guncangan keras terjadi. Kabin lift itu tersentak hebat seolah ditarik paksa oleh tangan raksasa, lalu berhenti mendadak. Sedetik kemudian, lampu utama padam total. Kegelapan pekat langsung menyelimuti mereka, menyisakan kepanikan yang menyergap tiba-tiba. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara napas Salma yang memburu cepat. Sang Ratu Es yang biasanya tegar itu ternyata menyimpan satu kelemahan fatal. Claustrophobia, ketakutan berlebih pada ruang tertutup dan gelap. Tubuh Salma gemetar hebat, keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Dia merasa dinding-dinding lift itu seolah bergerak menghimpitnya, mencekik saluran pernapasannya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Rasanya dia akan pingsan saat itu juga. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyala, memecah kegelapan yang mencekam. Yuda dengan sigap menyalakan lampu senter dari ponselnya. Dia tidak mengarahkan cahaya itu ke wajah Salma agar tidak menyilaukan, melainkan memantulkannya ke langit-langit lift sehingga tercipta penerangan yang remang namun cukup untuk melihat. Melihat kondisi bosnya yang pucat pasi dan gemetaran, naluri pelindung Yuda langsung mengambil alih. Yuda bergeser mendekat, lalu memutar tubuhnya membelakangi Salma. Dia berdiri tegap menghadap pintu lift, seolah menjadi tameng hidup yang melindungi Salma dari bahaya apapun yang ada di depan. Tarik napas, Bu. Tarik napas pelan-pelan. Suara Yuda terdengar begitu tenang dan dalam, menjadi jangkar bagi kewarasan Salma yang nyaris hanyut. Saya ada di sini. Ibu aman sama saya. Lampu darurat pasti segera nyala. Fokus ke suara saya, Bu. Jangan fokus ke gelapnya. Mendengar suara itu, tangan Salma secara refleks bergerak mencari pegangan. Jemarinya mencengkeram lengan kemeja Yuda dengan sangat erat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Salma menyandarkan keningnya ke punggung bidang Yuda. Di tengah kepanikan itu, indera penciuman Salma menangkap aroma yang menenangkan dari tubuh Yuda.
Bukan wangi parfum mahal yang menyengat seperti milik Dani, melainkan wangi sabun bayi yang lembut dan bersih, wangi ketulusan yang membuat detak jantungnya perlahan kembali normal. Beberapa menit mereka habiskan dalam posisi itu. Hening, intim, dan mendebarkan. Di ruang sempit yang gelap itu, batas antara atasan dan bawahan lenyap tak berbekas. Yang ada hanyalah seorang pria yang melindungi wanitanya, dan seorang wanita yang akhirnya berani bersandar. Ketika listrik akhirnya menyala kembali dan pintu lift terbuka perlahan di lantai lobi, mereka berdua tersentak, buru-buru melepaskan diri dengan wajah merah padam, membawa rahasia kecil itu keluar bersama langkah kaki mereka yang canggung. Malam semakin larut di Jakarta Selatan, namun kehidupan justru baru saja dimulai di kawasan Blok M. Setelah insiden di lift yang mendebarkan itu, perut Salma tiba-tiba berbunyi nyaring, memecah keheningan di dalam mobil. Dia kelaparan, tapi lidahnya sedang mati rasa terhadap makanan mewah restoran bintang 5 yang biasa ia santap. Dia butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang hidup. Menangkap sinyal itu, Yuda dengan senyum misterius memutar kemudi mobil, membawa sang bos keluar dari zona nyamannya menuju jantung kuliner jalanan ibu kota. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tikungan jalan yang legendaris, tempat di mana aroma santan panas dan daging sapi bercampur dengan asap knalpot kendaraan, menciptakan wangi khas yang menggugah selera. Inilah Gultik, atau gulai tikungan, primadona kuliner malam anak muda Jakarta. Pemandangan malam itu sungguh kontras dan menggelitik hati. Salma, sang CEO yang mengenakan pakaian bermerek jutaan rupiah, kini duduk canggung di atas kursi plastik berwarna merah yang sedikit goyang di pinggir trotoar. Di sekelilingnya, puluhan orang dari berbagai kalangan duduk berimpitan, tertawa lepas tanpa beban. Awalnya Salma terlihat ragu, takut pakaiannya kotor atau terkena cipratan kuah, namun melihat Yuda yang begitu santai menggulung lengan kemejanya, rasa gengsi itu perlahan luntur. Ketika piring nasi gulai diantar ke meja mereka, mata Salma terbelalak kaget. Dia menatap piring kecil di hadapannya dengan tatapan tidak percaya. Yuda, ini serius? Ini porsi makan untuk manusia atau untuk semut? Mana kenyang makan segini? Protes Salma polos, membuat Yuda tertawa lepas. Justru itu seninya makan di sini, Bu, jawab Yuda sambil menaburkan bawang goreng ke piring Salma. Filosofi Gultik itu bukan makan sampai kenyang dalam satu piring, tapi kenikmatan nambah berkali-kali. Coba dulu, Bu, jangan lupa kerupuknya. Yuda kemudian memperagakan cara makan yang benar. Dia mengambil kerupuk putih, mencelupkannya setengah bagian ke dalam kuah gulai yang kental sampai sedikit lunak, lalu memakannya dengan lahap. Salma yang penasaran mencoba menirunya. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Perpaduan gurihnya santan, empuknya daging, dan renyahnya kerupuk meledak di lidahnya. Mata Salma berbinar. Tanpa sadar, dia melupakan diet ketatnya dan etika makan fine diningnya. Malam itu, dia menghabiskan 2 piring penuh. Suasana semakin syahdu ketika seorang pengamen jalanan tua datang mendekat, memetik gitar usang menyanyikan lagu lawas yang romantis. Yuda, yang terbawa suasana, ikut bersenandung pelan mengikuti irama lagu itu sambil menatap Salma. Di bawah temaram lampu jalanan dan riuh rendah suara klakson, Salma merasakan hatinya menghangat. Dia menyadari satu hal, duduk di kursi plastik pinggir jalan bersama Yuda terasa jauh lebih mewah dan membahagiakan daripada duduk di kursi beludru restoran mahal sendirian. Di tikungan Blok M itulah, Salma benar-benar jatuh hati, bukan hanya pada rasa gulainya, tapi pada kesederhanaan pria di hadapannya. Malam perayaan keberhasilan proyek, Nusantara Resort, digelar dengan meriah di sebuah lounge eksklusif di kawasan Senopati. Musik berdentum keras, lampu warna-warni menyapu setiap sudut ruangan, dan gelas-gelas kristal berdenting di tangan para staf yang sedang berpesta pora. Semua orang larut dalam kegembiraan, tertawa dan menari melepaskan penat setelah berminggu-minggu lembur. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Yuda tampak sedikit terasing. Pemuda itu berdiri di pinggir ruangan, memegang segelas jus jeruk dingin. Dia memang tidak menyentuh alkohol sedikitpun, prinsip yang selalu ia pegang teguh meski kini pergaulannya sudah naik kelas. Dari sudut ruangan yang agak gelap, sepasang mata elang terus mengawasi gerak-gerik Yuda. Itu adalah Dani. Pria itu berdiri mematung sambil menggoyangkan gelas minumannya, bibirnya menyunggingkan senyum licik yang mengerikan. Di saku jasnya,
Tersimpan sebuah bungkusan kecil berisi serbuk obat tidur dosis tinggi yang sudah ia persiapkan khusus untuk malam ini. Dia menunggu momen yang tepat, momen ketika domba lengah di hadapan serigala. Kesempatan itu akhirnya datang. Saat Yuda meletakkan gelas jusnya di meja bar untuk pergi ke toilet sebentar, Dani bergerak cepat dan senyap seperti bayangan. Dengan gerakan tangan yang terlatih, dia menaburkan serbuk putih itu ke dalam gelas Yuda. Serbuk itu larut seketika, tidak meninggalkan jejak warna maupun bau, menyatu sempurna dengan cairan kuning pekat di dalamnya. Dani kemudian mundur kembali ke tempat persembunyiannya, menunggu pertunjukan dimulai. Tak lama kemudian, Yuda kembali. Tanpa menaruh curiga sedikitpun, dia meraih gelasnya dan meneguk isinya hingga tandas karena rasa haus yang mendera. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Yuda masih sempat mengobrol dan tertawa dengan beberapa rekan kerja. Namun, 10 menit kemudian, petaka itu mulai bekerja. Tiba-tiba saja, Yuda merasakan hantaman keras di kepalanya. Ruangan yang bising itu mendadak berputar hebat. Pandangannya menjadi kabur dan berbayang, seolah-olah lampu-lampu di langit-langit berjatuhan menimpanya. Kakinya yang kokoh mendadak lemas seperti jeli. Yuda berpegangan pada pinggiran meja, berusaha menjaga keseimbangan. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia bingung, dia hanya minum jus jeruk. Tapi kenapa rasanya seperti orang mabuk berat? Kesadarannya mulai timbul tenggelam, ditarik paksa menuju kegelapan. Melihat targetnya sudah tak berdaya, Dani memberikan kode mata kepada Manda yang sudah bersiaga di seberang ruangan. Manda mengangguk gugup. Gadis itu segera menghampiri Yuda, berpura-pura panik dan peduli. "Yuda, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit ya?" seru Manda dengan nada khawatir yang dibuat-buat. "Enggak tahu, Endea, kepalaku pusing banget rasanya mau pingsan," racau Yuda dengan suara yang berat dan serak. "Ya ampun, sini aku bantu. Kita istirahat di ruang VIP saja ya, di sana sepi dan ada sofa. Kamu butuh tiduran sebentar," bujuk Manda sambil memapah tubuh Yuda yang sempoyongan. Yuda yang sudah kehilangan kendali atas tubuhnya hanya bisa pasrah. Dia membiarkan dirinya dibawa oleh Manda menjauh dari keramaian, menuju sebuah ruangan privat di ujung lorong yang pintunya tertutup rapat. Yuda tidak sadar, langkah gontainya itu sedang menuntunnya menuju sebuah jebakan yang dirancang untuk menghancurkan segalanya. Di dalam ruangan VIP nomor 2 yang tertutup rapat dan kedap suara, Yuda terkapar tak berdaya di atas sofa kulit berwarna hitam. Efek obat tidur dosis tinggi itu benar-benar melumpuhkan sistem sarafnya. Tubuhnya terasa berat seperti ditindih beton, matanya terpejam rapat, dan napasnya terdengar berat serta tidak teratur. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekelilingnya, apalagi menyadari bahaya besar yang sedang mengancam masa depannya. Sementara itu, Manda berdiri di samping sofa dengan tubuh gemetar hebat. Jantungnya berdegup kencang, pertempuran batin berkecamuk di dadanya antara rasa bersalah dan ambisi buta yang ditanamkan oleh Dani. Namun, bayangan janji manis Dani tentang kenaikan jabatan dan kesempatan memiliki Yuda kembali terus mendesaknya. Dengan tangan yang dingin dan berkeringat, Manda memberanikan diri. Perlahan, jari-jarinya membuka 2 kancing teratas kemeja Yuda, membiarkan dada bidang pemuda itu terekspos. Setelah itu, Manda duduk di tepi sofa dan menjatuhkan dirinya ke pelukan Yuda yang sedang pingsan, memosisikan kepalanya di dada Yuda seolah-olah mereka baru saja melakukan hal yang sangat intim. Di luar ruangan, ponsel Salma bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dani muncul di layar. "Bu, tolong cek Yuda di VIP 2. Saya lihat dia dibawa masuk sama Manda, katanya sakit, tapi kok lama sekali tidak keluar. Saya khawatir." Membaca pesan itu, kecemasan langsung menyergap hati Salma. Tanpa pikir panjang, dia meninggalkan kerumunan pesta, berjalan setengah berlari menyusuri lorong sepi menuju ruangan yang dimaksud. Dalam benaknya, hanya ada kekhawatiran tentang kondisi kesehatan Yuda. Dia takut Mak Yuda kambuh atau kelelahan karena lembur. Tidak terlintas sedikitpun prasangka buruk di kepalanya. Sampai akhirnya, tangan Salma memutar gagang pintu VIP 2 yang tidak terkunci itu. Pintu terbuka perlahan. Cahaya dari lorong menerobos masuk, menyinari pemandangan yang seketika itu juga menghancurkan dunia Salma. Di sana, di atas sofa, dia melihat Yuda terbaring dengan kemeja terbuka, dan Manda sedang memeluknya erat dengan wajah yang terlihat sayu.
Waktu seolah berhenti berputar bagi Salma. Lututnya terasa lemas, nyaris tidak sanggup menopang tubuhnya yang mendadak gemetar. Hatinya yang baru saja mulai belajar untuk percaya dan mencintai, kini hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Dia tidak berteriak, tidak juga melabrak mereka. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan amarah. Di matanya, pemandangan itu adalah bukti pengkhianatan yang nyata. Salma mengira ketulusan Yuda selama ini hanyalah topeng, dan malam ini topeng itu terbuka. Ternyata Yuda sama saja dengan laki-laki lain yang hanya mempermainkan perasaannya. Air mata bening jatuh menetes di pipinya tanpa suara. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang dimilikinya, Salma menarik napas panjang yang menyakitkan, lalu menutup kembali pintu itu pelan-pelan. Dia berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan pesta dengan hati yang remuk redam, membawa luka yang jauh lebih perih daripada goresan kaca manapun. Keesokan paginya, Yuda terbangun di kamar kosnya dengan kepala yang terasa mau pecah. Pandangannya berputar hebat, perutnya mual, dan seluruh persendiannya ngilu seolah baru saja dipukuli orang sekampung. Dia duduk di tepi kasur dengan bingung, mencoba mengingat potongan kejadian semalam. Ingatannya samar dan terputus-putus. Dia ingat minum jus jeruk, lalu dunia menjadi gelap, dan tahu-tahu pagi ini dia sudah terbangun di tempat tidurnya sendiri. Dia mengira dirinya hanya kelelahan ekstrim dan pingsan, karena kurang istirahat selama mengejar deadline. Dengan memaksakan tubuhnya yang masih sempoyongan dan wajah pucat pasi, Yuda tetap berangkat ke kantor. Dia tidak ingin mengecewakan Salma. Namun, sesampainya di lantai 45, atmosfer yang menyambutnya bukan lagi kehangatan rekan kerja, melainkan hawa dingin yang menusuk tulang. Salma kembali menjadi Ratu Es, bahkan jauh lebih dingin dan tak tersentuh dari sebelumnya. Saat Yuda masuk ruangan untuk meletakkan kopi pagi seperti biasa, Salma sama sekali tidak menoleh. Wanita itu sibuk mengetik dengan wajah kaku tanpa ekspresi. "Selamat pagi, Bu. Maaf soal semalam, sepertinya saya pingsan karena..." Yuda mencoba membuka percakapan dengan suara parau. "Cukup," potong Salma tajam tanpa melihat wajah Yuda. "Saya tidak butuh penjelasan tentang kehidupan malam kamu. Mulai hari ini, kita bicara hanya soal pekerjaan. Profesional saja. Jangan bawa drama murahan kamu ke dalam ruangan saya." Yuda terhenyak. Hatinya mencelos mendengar nada bicara itu. Dia bingung setengah mati. Kenapa Salma semarah ini? Apa salahnya pingsan karena lelah? Yuda tidak tahu menahu soal skenario busuk di ruang VIP itu. Dia merasa dituduh dan dihakimi untuk kesalahan yang tidak dia pahami. Sepanjang hari itu, Yuda diperlakukan seperti hantu. Salma mengabaikannya total, membuang muka setiap kali berpapasan, dan menjawab pertanyaannya dengan kalimat satu kata. Tekanan batin karena didiamkan oleh orang yang dicintainya, ditambah efek racun obat tidur yang belum hilang dari tubuhnya, akhirnya membuat pertahanan fisik Yuda runtuh. Siang itu juga, tubuhnya menggigil hebat. Demam tinggi menyerang tanpa ampun. Yuda ambruk di meja kerjanya, namun dia memaksakan diri pulang sendiri tanpa pamit karena takut dimarahi Salma lagi. 2 hari berlalu, dan meja kerja di depan ruangan Salma kosong melompong. Tidak ada kopi panas di pagi hari, tidak ada sticky note pengingat makan siang, dan tidak ada sosok pemuda yang selalu siaga menjaga. Absennya Yuda menciptakan lubang besar di hati Salma. Meskipun kemarahannya masih membara, rasa cemas perlahan mulai menggerogoti gengsinya. Salma sering tertangkap basah sedang melamun menatap kursi kosong Yuda dari balik kaca ruangannya. Hatinya berperang hebat antara ego dan rindu. Apakah dia benar-benar sakit? Atau dia cuma malu karena ketahuan belangnya? Batin Salma berkecamuk. Dia ingin sekali mengangkat telepon dan bertanya kabar, tapi bayangan Yuda di peluk Manda kembali muncul, memaksanya meletakkan gagang telepon itu dengan kasar. 2 hari itu menjadi hari-hari terpanjang dan tersunyi dalam hidup Salma, sebuah kesunyian yang menyiksa batin. Kabar tentang Yuda yang sakit parah sendirian di kamar kosnya yang sempit akhirnya sampai ke telinga Manda. Gadis itu menatap nanar ke arah meja kosong di depan ruangan bosnya. Rasa bersalah yang selama 2 hari ini menghantuinya, kini berubah menjadi monster yang mencekik lehernya. Manda memang genit dan mudah dipengaruhi, tapi dia bukan orang jahat. Hatinya tidak setega itu membiarkan orang sebaik Yuda menderita, apalagi sampai kehilangan pekerjaan dan jatuh sakit, hanya demi ambisi gila Dani.
Dengan langkah gemetar dan mata sembab, Manda memberanikan diri mengetuk pintu ruangan Salma. Di tangannya, dia menggenggam ponselnya erat-erat seolah itu adalah bom waktu. Masuk, suara Salma terdengar lemas dari dalam. Begitu masuk, Manda tidak kuat lagi menahan tangisnya. Dia langsung bersimpuh di depan meja Salma, membuat sang CEO terkejut setengah mati. Sambil terisak, Manda meletakkan ponselnya di meja dan memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah rekaman percakapan rahasia yang diam-diam dia buat saat Dani memaksanya melakukan rencana jahat itu, sebagai jaminan keamanan dirinya sendiri. Dari ponsel itu, terdengar jelas suara licik Dani, "Kasih obat tidur ini ke minumannya Yuda. Bawa dia ke kamar, bikin seolah-olah kalian habis tidur bareng. Nanti saya yang kirim pesan ke Salma biar dia lihat." Wajah Salma memucat seketika, darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan tertahan. Matanya terbelalak ngeri menyadari kebodohannya sendiri. Dia telah masuk ke dalam perangkap Dani bulat-bulat dan menghukum pria yang tidak bersalah. Rasa penyesalan menghantam dadanya begitu keras, hingga rasanya sesak untuk bernapas. Tiba-tiba, dari arah pintu kaca utama, terlihat sosok Yuda berjalan masuk dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, keringat dingin membasahi keningnya. Di tangannya, dia memegang sebuah amplop putih. Itu adalah surat pengunduran diri. Yuda, dengan sisa tenaganya, datang untuk menyerah. Dia merasa tidak ada gunanya lagi bertahan di tempat di mana dia tidak dipercaya. Melihat itu, Salma tidak membuang waktu sedetik pun. Dia melompat bangkit dari kursinya, berlari kencang keluar ruangan tanpa mempedulikan sepatunya, meninggalkan Manda yang masih menangis. "Yuda, tunggu!" teriak Salma menggema di lorong kantor. Yuda yang baru saja sampai di meja resepsionis lobi untuk menitipkan suratnya, menoleh pelan. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Salma sudah menyambar amplop putih itu dari tangannya dan merobeknya menjadi dua bagian di depan semua orang. Kertas-kertas itu berhamburan ke lantai. Detik berikutnya, Salma melakukan hal yang membuat satpam, resepsionis, dan semua orang yang ada di lobi ternganga tak percaya. Sang Ratu SSCBD itu menghambur memeluk Yuda dengan erat. Dia membenamkan wajahnya di dada Yuda yang bidang, menangis tanpa mempedulikan citranya lagi. "Jangan pergi. Maafkan saya, Yuda. Maaf saya bodoh dan enggak percaya sama kamu." Isak Salma di pelukan asistennya itu. "Tolong jangan tinggalkan saya sendiri lagi." Yuda yang masih demam dan bingung, perlahan mengangkat tangannya yang lemas, lalu membalas pelukan itu. Dia mengusap punggung Salma dengan lembut, menenangkan badai di hati wanita yang dicintainya itu. Siang itu, di tengah lobi gedung pencakar langit yang dingin, kebenaran akhirnya menang, dan dua hati yang sempat retak kembali menyatu, lebih kuat dari sebelumnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai kesalahpahaman itu mereda. Waktu seolah berjalan lebih ramah bagi Yuda dan Salma. Dani, sang dalang kekacauan, sudah lama angkat kaki dari perusahaan setelah dipecat tidak hormat dan namanya masuk dalam daftar hitam industri arsitektur Jakarta. Kini, tidak ada lagi tembok penghalang di antara dua sejoli itu. Hubungan mereka sudah menjadi rahasia umum yang manis di kantor, di mana sang bos besar dan mantan asistennya kini berjalan beriringan sebagai pasangan kekasih yang saling melengkapi. Suatu sore di akhir pekan, ketika langit Jakarta sedang memamerkan semburat jingga keemasan, Yuda mengajak Salma pergi ke suatu tempat. Bukan ke restoran mewah di puncak gedung, bukan pula liburan ke luar negeri. Yuda mengendarai motor metiknya, membonceng Salma menuju pinggiran kota yang tenang, berhenti di depan sebuah lahan kosong yang dipenuhi ilalang yang baru saja dipangkas rapi. Salma turun dari motor dengan wajah bingung. Dia memandang hamparan tanah merah yang kosong melompong itu. Namun, ketika matanya mulai beradaptasi dengan cahaya senja, dia melihat sesuatu yang unik di atas tanah itu. Ada garis-garis putih yang membentang rapi membentuk pola-pola kotak, terbuat dari gulungan tali rafia sederhana yang dipatok dengan kayu kecil. Di setiap sudut pertemuan garis itu, Yuda telah meletakkan toples kaca berisi lilin-lilin kecil yang mulai menyala redup, menciptakan suasana magis yang hangat. "Ini tempat apa, Yuda?" tanya Salma penasaran. Yuda tersenyum lembut, lalu menggenggam tangan Salma. "Ayo masuk ke rumah masa depan kita, Bu Bos. Tapi lepas dulu sepatunya ya, kita rasakan tanahnya," ajak Yuda. Dengan patuh,
Salma melepas alas kakinya. Yuda menuntunnya berjalan melewati celah tali rafia yang dia sebut sebagai pintu depan. Seolah-olah mereka sedang berjalan di dalam rumah sungguhan, Yuda mulai menjelaskan setiap ruangan imajiner itu dengan penuh semangat. Nah, yang kita injak ini nanti jadi ruang tamu. Di sana, di pojok itu, tunjuk Yuda ke arah sebatang pohon Kamboja kecil, itu bakal jadi ruang kerja kamu yang menghadap taman, biar kamu nggak stres kalau lagi cari ide. Terus di sini, ini dapur luas tempat aku bakal masakin nasi goreng buat kamu tiap pagi. Salma mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu Yuda menabung mati-matian dari gajinya yang sekarang untuk bisa membeli tanah kaplingan sederhana ini. Bagi Salma yang terbiasa hidup di apartemen mewah namun dingin, tanah merah dan batasan tali rafia ini terasa jauh lebih hangat dan nyata. Langkah mereka akhirnya berhenti tepat di tengah-tengah pola kotak terbesar, yang Yuda sebut sebagai ruang keluarga. Di sanalah, di bawah langit senja yang mulai berganti malam, Yuda menghentikan langkahnya. Dia berbalik menghadap Salma, menatap dalam-dalam manik mata wanita yang sangat dicintainya itu. Perlahan, Yuda merendahkan tubuhnya, berlutut dengan satu kaki di atas tanah merah. Dari saku celananya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbahan kayu. Saat kotak itu dibuka, tidak ada berlian raksasa yang menyilaukan mata. Yang ada adalah sebuah cincin emas putih dengan desain geometris yang unik dan tidak pasaran. Sebuah cincin yang didesain sendiri oleh Yuda dengan tangan dinginnya. Salma, ucap Yuda dengan suara bergetar menahan haru. Aku tahu, saat ini aku belum bisa ngasih kamu istana megah. Aku belum bisa belikan rumah yang sudah jadi. Yang aku punya sekarang cuma tanah ini, dua tangan ini, dan janji untuk membangun semuanya dari nol bareng kamu. Ini adalah blueprint masa depan kita. Yuda menarik napas panjang, lalu melanjutkan, maukah kamu menemani aku mengubah garis-garis tali rafia ini menjadi tembok yang kokoh? Maukah kamu menua di sini sama aku? Menikahlah denganku, Salma. Air mata Salma tumpah tak terbendung. Pertahanan dirinya runtuh total. Dia mengangguk cepat berkali-kali, tidak sanggup berkata-kata saking bahagianya. Yuda tersenyum lebar, menyematkan cincin itu di jari manis Salma, lalu berdiri dan memeluk calon istrinya itu erat-erat di tengah lahan kosong yang kini terasa seperti tempat paling indah di dunia. Di antara ilalang dan cahaya lilin, janji suci itu terucap, menjadi pondasi pertama dari rumah tangga yang akan mereka bangun. Banyak orang mengira pernikahan seorang CEO perusahaan properti raksasa pasti akan digelar secara gila-gilaan di ballroom hotel bintang 5, lengkap dengan ribuan tamu undangan dan dekorasi emas yang menyilaukan. Namun, Yuda dan Salma memilih untuk mematahkan semua ekspektasi itu. Bagi mereka, pernikahan adalah tentang menyatukan dua jiwa, bukan ajang pamer kekayaan. Maka, di sebuah pagi yang cerah, di halaman belakang rumah orang tua Salma yang asri, sebuah pesta kebun yang hangat dan intim digelar. Tidak ada kursi pelaminan yang tinggi menjulang bak singgasana raja, yang ada hanyalah kursi kayu panjang yang dihiasi bunga-bunga putih segar dan kain linen berwarna pastel. Yuda berdiri gagah di sana, mengenakan setelan jas berwarna abu-abu muda. Jas itu bukan merek desainer terkenal dari Paris atau Milan, melainkan hasil rancangannya sendiri yang dijahit khusus oleh penjahit langganannya di pasar. Potongannya pas, sederhana, namun memancarkan aura maskulin yang bersahaja. Di sampingnya, Salma terlihat begitu memukau. Dia telah menanggalkan gelar Ratu S-nya hari itu. Mengenakan gaun putih bergaya vintage yang elegan, rambutnya disanggul santai dengan hiasan bunga melati. Senyumnya merekah lebar, menyapa setiap tamu dengan tawa renyah yang jarang sekali terdengar di kantor. Tamu undangan hari itu sangat terbatas, hanya keluarga inti dan sahabat terdekat. Namun, pemandangan yang paling menyentuh hati adalah kehadiran rombongan tamu istimewa di barisan depan. Mereka adalah Pak Satpam yang dulu sering meminjamkan korek api pada Yuda, teman-teman cleaning service, dan para office boy yang dulu berjuang bersama Yuda di lantai dasar. Mereka datang mengenakan kemeja batik terbaik mereka, terlihat sedikit canggung berada di tengah pesta orang kaya. Namun, kecanggungan itu sirna ketika Salma turun dari altar dan menghampiri mereka. Tanpa ragu, sang CEO menyalami mereka satu persatu, bahkan mengajak mereka mengambil makanan prasmanan bersama-sama. Tidak ada lagi sekat antara atasan dan bawahan, antara si kaya dan si miskin. Di pesta itu, semua orang duduk satu meja,
tertawa bersama menikmati sate ayam dan es doger. Manda pun terlihat hadir di sana, tersenyum tulus sambil menggenggam tangan Salma, tanda bahwa masa lalu kelam di antara mereka telah terkubur sepenuhnya. Suasana hari itu begitu penuh cinta, hangat, dan manusiawi. Saat senja mulai turun dan lampu-lampu taman mulai dinyalakan, Yuda dan Salma duduk berdua di bangku taman, memandangi orang-orang yang mereka sayangi. Salma menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, lalu berbisik pelan, sebuah bisikan yang hanya bisa didengar oleh Yuda namun mampu menggetarkan seluruh jiwanya. Terima kasih sudah memilih aku, Mas Office Boyku. Kamu adalah desain terindah dalam hidupku. Yuda tersenyum, mengecup puncak kepala istrinya dengan lembut. Hari itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan untuk bersinar, ia hanya butuh ketulusan untuk menjadi abadi. 3 tahun berlalu seperti hembusan angin pagi yang menyejukkan. Waktu, sang arsitek kehidupan yang paling agung, telah mengubah segalanya dengan cara yang begitu indah. Ingatkah kalian dengan lahan kosong yang penuh ilalang, dan hanya dibatasi oleh tali rafia serta lilin redup itu? Kini, di atas tanah merah tersebut, telah berdiri kokoh sebuah rumah impian yang nyata. Bangunan itu tidak megah bak istana raja, namun terasa begitu hangat dan hidup, persis seperti karakter pemiliknya. Dinding-dindingnya memadukan unsur kayu ulin yang kokoh dan beton ekspos yang jujur, dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari leluasa masuk menyapa penghuninya. Pagi itu, suasana di ruang keluarga terasa begitu damai. Matahari minggu pagi menerobos masuk lewat celah ventilasi, menyinari Yuda yang sedang duduk di meja kerjanya yang luas menghadap ke taman. Yuda, yang kini telah memiliki firma arsitekturnya sendiri, sedang sibuk mencoret-coret sketsa kasar di atas kertas kalkir. Namun, dia tidak sendirian. Di pangkuannya, duduk sesosok gadis kecil berusia 2 tahun dengan rambut ikal dan pipi gembil yang menggemaskan. Itu adalah Alea, putri pertama mereka, buah cinta yang menyempurnakan kebahagiaan Yuda dan Salma. Tangan mungil Alea menggenggam pensil warna dengan canggung, mencoba meniru gerakan tangan ayahnya. Dia mencoret-coret kertas kerja Yuda dengan garis-garis abstrak yang antusias. "Papa, ini rumah Alea. Bagus enggak?" Celoteh Alea dengan cadel khas balita, matanya berbinar jenaka. Yuda tertawa renyah, mengecup pipi putrinya dengan gemas. "Wah, bagus sekali. Alea mau jadi arsitek hebat kayak papa ya." Tak lama kemudian, aroma teh melati yang harum menguar dari arah dapur. Salma berjalan menghampiri mereka dengan langkah pelan. Penampilannya kini jauh lebih santai, mengenakan pakaian rumah yang nyaman dengan perut yang terlihat sedikit membuncit, tanda kehadiran calon anggota keluarga baru yang sedang tumbuh di rahimnya. Wajahnya berseri-seri, tanpa makeup tebal, namun memancarkan kecantikan alami seorang ibu yang bahagia. Salma meletakkan cangkir teh di meja, lalu mengelus lembut rambut Alea. Si kecil tiba-tiba mendongak, menatap ibunya dengan wajah serius yang dibuat-buat, lalu menunjuk kertas gambarnya. "Mama, 15 menit lagi selesai gambarnya. Kalau jelek, potong gaji papa." Seru Alea lantang, menirukan kalimat legendaris yang sering diceritakan Yuda sebagai dongeng pengantar tidur. Sontak, tawa Yuda dan Salma meledak memenuhi ruangan itu. Salma menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum lebar. "Ampun deh. Di rumah ini benar-benar ada 2 arsitek yang siap mendebat mama." Canda Salma sambil melingkarkan lengannya ke bahu Yuda dan mencium kening suaminya. Yuda membalas pelukan itu, merangkul kedua bidadarinya, istrinya dan anaknya, dalam satu dekapan hangat. Dia memejamkan mata sejenak, meresapi rasa syukur yang meluap-luap di dadanya. Siapa sangka, pemuda yang dulu hanya berani menatap sepatu bosnya saat mengantar kopi, kini menjadi pria yang memegang dunia wanita itu sepenuhnya. Dari lantai 45 gedung pencakar langit yang dingin, takdir telah menuntun mereka pulang ke rumah sederhana yang penuh cinta ini. Kamera kehidupan mereka pun perlahan menjauh, bergerak mundur keluar dari jendela rumah yang hangat itu, terbang semakin tinggi melewati pepohonan Kamboja di taman, hingga memperlihatkan pemandangan kota Jakarta di kejauhan. Gedung-gedung tinggi SCBD masih berdiri gagah menantang langit di sana, menjadi saksi bisu dari sebuah kisah cinta yang dimulai dari keberanian 15 menit, dan berakhir dengan kebahagiaan selamanya. Nah, Sobat Ken Arok Productions, itulah tadi kisah perjalanan cinta Yuda dan Salma yang penuh liku. Dari office boy menjadi suami,
dari atasan yang dingin menjadi istri yang penuh kasih. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jodoh, rezeki, dan takdir tidak pernah tertukar. Selama kita berusaha jujur dan bekerja keras, Tuhan pasti punya skenario indah di akhir cerita. Bagaimana menurut kalian kisah kali ini? Bagian mana yang paling bikin baper? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian yang butuh asupan semangat cinta, dan pastikan lonceng notifikasinya sudah nyala. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam sukses dan bahagia selalu.